memotivasi mereka ya, fihi di bulan itu alal ijtihad untuk bersungguh-sungguh bil a'mal sholihah dengan amal-amal soleh. Ternyata anak sekalian, isi gembiranya itu apa? Ijtihad dengan amal-amal soleh. Nah itu yang tidak gembira itu. Puasa dengan gembira, ya, puasa dengan gembira, baca Quran dengan gembira, tarawih dengan gembira, gitu. Ya, tarawih rakaat pertama, ya, imamnya baca 1 lembar, tidak gembira sudah, ya, aduh 1 lembar ini. Rakaat kedua 1 lembar juga, waduh berarti kira-kira ini 8 lembar, berarti hampir 1 juz. Nah sudah mulai mijit-mijit kaki sambil istirahat, sambil ngurut-ngurut kaki. Ya Allah, semoga ini kegembiraan ya Allah, gitu ya. Justru wah ini yang dibaca 1 lembar, alhamdulillah, alhamdulillah, ya, gitu seharusnya. Mengapa? Kenapa? Itu belum persis dengan tarawihnya Nabi masalahnya. Ya, belum sama dengan tarawihnya Rasulullah, tapi masih mending dibandingkan dengan apa? Dengan kebanyakan tarawih. Tarawih dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, jadi alhamdulillah kalau ada masjid, imamnya tarawih dengan bacanya tumaknina pelan-pelan, kemudian panjang gitu ya. Alhamdulillah kalau ada yang seperti itu. Nah. Mengapa? Ya, hada minal ijtihad fil a'malis sholih. Itu termasuk apa? Ijtihad di dalam amal sholih. Kesungguhan dalam min faraidha wan nawafilah. Nah, jadi apa? Jadi kesungguhan dalam amal sholih ketika melakukan ibadah fardu, salat yang semangat. Kenapa kok lemes sholatnya? Puasa. Enggak, puasa. Loh berarti puasa itu melemeskan sholat, kan gitu kan? Melemaskan sholat. Sholat menambah lapar puasa, kan ya? Padahal justru disitulah kita harus berijtihad, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh agar mendapatkan apa? Mendapatkan kegembiraan tadi. Coba saya tanya, kalau kalian gembira melakukan sesuatu yang kalian sukai, bagaimana kira-kira? Coba, kalian mengerjakan pekerjaan yang sangat disukai, kayak muhadharah itu loh ya. Ya, muhadharah grup membuat tulisan. Ya sudah. Jadi seolah-olah semua elemen itu jalan sendiri-sendiri, tahu sudah apa yang harus dikerjakan. Itu kenapa? Karena semangatnya. Lendak tadi batu rasanya kok kayaknya ketinggalan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak diberi tugas itu koknya tuh saya itu kok seperti orang tidak kepake ya gitu. Kok seperti orang yang apa? Yang tidak ada gunanya. Coba bulan Ramadan sudah dibuktikan di hadapan Allah. Nah, dibuktikan apa? Bahwa dirinya itu sangat antusias, gembira. Ya Allah itu gembira dengan bulan ini, gembira dengan apa yang kau hadirkan ini. Maka amalnya pun juga demikian. Ramadan turu, di kelas turu, mari sholat turu. Nanti setelah itu pulang ke asrama tidur lagi, bangun-bangun, siap-siap nunggu berbuka. Nah, akhirnya apa? Menjadi bukan syahrus siyam, tapi menjadi syahrun niyam. Bukan menjadi bulan puasa, tapi akan menjadi bulan tidur. Bukan menjadi syahrul qiyam lagi, syahrul niyam. Gampangannya tidurnya dikurangi, bukan diperbanyak. Loh, tapi kan tidur orang puasa itu ibadah, Ustaz. Yo, milih ibadah sing lain loh. Nggak apa-apa tidur secukupnya.
Ya, alasannya apa? Tidur itu ibadah bagi orang berpuasa. Makanya turu wes. Tidur aja. Ya kalau gitu ular juga bisa. Loh, kenapa kok ular? Ular kalau waktu mau ganti kulit, dia ngapain? Kan diem aja, nggak makan, nggak apa. Mungkin dia tidur juga, cuma kan matanya nggak bisa merem, atau jadi melek. Tapi apa? Dia nanti kemudian mulai ganti kulit. Ya. Jadi cara ular itu mempermudah dirinya dengan cara bagaimana? Dengan cara puasa. Betul apa tidak? Loh, betul apa tidak? Cara ular mengorbankan dengan cara puasa. Karena kalau dia tidak puasa, tidak berhasil dia. Mau melungsungi kok mangan, ya kok gendut gitu akhirnya. Ular kan gitu toh. Nah, coba sekarang ulat mau jadi kupu-kupu, tidak puasa, tidak jadi dia. Ada ulat ketika mau jadi kupu-kupu, jadi kepompong itu, makan dia, tidak bisa. Badannya dibungkus oleh ini kok puasa dia. Tapi apa? Dampaknya kan dahsyat. Ulat ketika berupa ulat, siapa yang suka lihat ulat? Ulat itu rakus, ya toh, makan daun itu dia itu tidak nyisahkan itu, semua daun dimakan habis. Ya kan? Lalu kemudian dia tobat. Ya, terus jadi kepompong. Puasa dia. Setelah puasa bagaimana? Jadi kupu-kupu. Ada kupu-kupu makan daun? Tidak ada. Kupu-kupu itu makan apa? Makan benang sari, makan madunya bunga. Lalu itu kupu-kupu. Kalian senang lihat kupu-kupu? Loh, gitu loh. Berarti orang puasa itu hasilnya nanti jadi orang menyenangkan, bukan jadi orang menyebalkan. Jadi puasa itu jadi orang menyenangkan, mengubah. Jadi puasa itu adalah transformasi diri. Ya, jadi pengubahan di diri. Dengan apa? Dengan puasa itu. Ya. Baik. Ya. Min sholawatin. Jadi ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah itu sholat, sedekah. Lalu berikutnya badli ma'rufin, mengerahkan kemakrufan. Wa ihsan, berbuat baik pada orang lain. Banyak membantu. Jangan saling menyakiti. Sudah dilatih ketika bulan Sya'ban kan? Apa kata Nabi? Allah memeriksa orang-orang di pertengahan Sya'ban untuk memberikan ampunan kepada mereka selama mereka tidak apa kemarin? Harus diulangi lagi. Selama mereka tidak musyrik dan tidak bersengketa. Sekarang tanggal berapa? Sya'ban. Mutaba'ah. Nah, hari Senin ya? Hari malam Senin ya? Itu nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban nanti akan Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang satu tidak musyrik, kedua tidak bersengketa, saling memaafkan. Ya toh? Baik. Lalu wasabrin ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi puasa itu adalah Ramadan adalah salah satu kendaraan yang kita pakai untuk menuju kepada Allah. Di antara tanda kesungguhan orang itu menuju kepada Allah adalah dia betul-betul menekuni, menahan diri untuk ada di perbuatan itu, di jalan itu. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang itu jika menuju kepada Allah ada dua syarat. Satu, dia fokus kepada yang dicari. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah Allah. Yang kedua, menekuni
jalan agar dia sampai kepada Allah itu. Jadi menuju kepada Allah tolak, delok memburi, delok kanan, delok kiri, tidak fokus. Padahal yang memanggil itu ada di ujung sana. Allah itu memanggil di ujung perjalanan. Lalu, jadi sabar dalam ketaatan. Jadi kalau misalnya kalian hitung ada 20 ketaatan sehari dalam Ramadan, maka bagaimana? Semuanya dilakukan dengan sabar. Nanti kalian nagih, berarti Ustadz nggak boleh marah lo ya, gitu. Ya. Loh, tapi ini marah dalam ketaatan. Itu marah dalam ketaatan. Ya. Tidak apa-apa nanti marah dalam ketaatan itu. Yang tidak boleh adalah marah bukan karena ketaatan. Ya. Berikutnya wa imarati naharihi bisyami walailihi bil qiyam. Meramaikan, memakmurkan siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyam, dengan sholat. Nah, ini bisa. Wasyagli atau wasyugli awqatihi al-mubarakah bidzikri wasyukri. Menyibukkan waktu-waktunya yang berkah itu dengan zikir. Ayo, ikut delok, sik cerik-cerik apa ndak? Nah, sik guyu ayo ndak. Jadi guyon. Nah. Ayo. Nanti untuk PPTI di antara siam dari makan, imsak minat ta'am. Gitu. Termasuk apa? Imsak minal menandi dari gurau. Ayo coba iso ndak poso guyon gitu. Ya. Berpuasa dari gurau, berpuasa dari gojlokan. Koncone digojloki. Nah, ayo ketika bulan Ramadan berpuasa dari itu bisa enggak? Mengapa? Itu termasuk kesia-siaan masalahnya. Enggak relevan dengan Ramadan. Nah. Zikir pada Allah. Kemudian juga merupakan hari-hari yang dimanfaatkan dengan syukur, dengan tahmid, ataupun dengan ungkapan syukur yang lain. Ya, bil lisan, bil qalbi, wal bil jawarih. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Wa tasbih, ini sudah bisa dipahami. Wa tahlil, wa tilawatil Quran. Para ustadzah buat target itu untuk Ramadan. Tasmi bulan Ramadan, mantep kelas 9. Masya Allah. Tunggu jadwalnya ya. Loh, jangan merasa terancam. Mau jadwal tasmi kok, aduh ini ancaman. Bukan, ini apa? Untuk meramaikan Ramadan. Begitu melihatnya. Itu tasmi di bulan Ramadan. Betul Ustaz Hendi ya? Oh, iya, betul. Mas Joko juga begitu. Ya. Kan enak toh? 10 juz sekali duduk. Kemudian 2/3 berikutnya dibaca 5 hari atau 10 hari sudah dapat 1 juz. Ya, 1 juz kok 1 juz khatam sekali. Sebelum pulang dikhatamkan lagi sekali lagi. 15 hari sudah khatam 2 kali. Pulang sudah. Di rumahnya khatam ditambah lagi, bukan berkurang. Di rumah tidak ada yang ngawasi, tidak khatam sampai Idul Fitri. Nah ini berarti namanya khatmil Quran lil ma'had. Khatam Quran demi pondok. Nah bukan demi Allah akhirnya. Nah, jadi kita perbanyak khatam. Ya nanti insya Allah beban pelajaran akan berkurang, ya, diganti dengan ibadah. Tapi UTS, kapan UTS aja?
UTS-nya kapan? Oh enggak ya, UTS awal ya, belum puasa ya? Hah? Oh iya, UTS belum puasa. Jadi insya Allah tidak ada alasan nanti setelah tarawih belajar malam Ustaz. Nah, nanti waktu Ramadan itu setelah tarawih bagaimana? Target khataman. Ya, target khataman. Enak. Nanti rasakan bagaimana tidur setelah mengejar target khataman dibandingkan dengan tidur setelah gurau. Enak tidur setelah target khataman agak malam, nanti bangun malam lagi, masya Allah barokah. Ya. Nah, jadi mari bergembira dengan itu. Jadi gembira Ramadan itu seperti apa? Ya kayak tadi itu. Itu gembira Ramadan itu seperti itu. Nah, bisyarah itu disikapi dengan ibadah-ibadah dan dengan ketaatan. Jadi itu namanya keberkahan anak sekalian. Azamkan dari sekarang banyak berdoa kepada Allah, semoga diberi makna oleh Allah ya. Semoga diberi makna oleh Allah sehingga betul-betul jadi orang-orang yang mubasysyar, orang-orang yang betul-betul mendapatkan kegembiraan dari Allah dengan bulan Ramadan kita. Jangan menjadi orang yang bersedih ketika Ramadan. Nah, jangan menjadi orang yang nestapa ketika Ramadan. Itu bukan bulan nestapa. Ketika itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kok malah susah. Allah sedang membagikan hadiah kok malah susah. Allah membagikan berbagai macam kenikmatan kok malah gundah. Maka ini adalah perasaan yang tidak tepat. Maka hendaknya disiapkan diri, disiapkan jiwa, disiapkan hati agar nanti bisa betul-betul menjadi orang yang bergembira. Jadi rasakan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kira-kira ya Allah saya, ya Allah, kira-kira gitu loh. Ya. Orang beriman diwajibkan kepada engkau berpuasa. Lalu kita tuh angkat tangan, ya Allah saya itu. Ya. Wallahu alam. Baik, itu siang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kok besok? Sabtu ya? Ya, Sabtu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.